Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema baru, yakni teori belajar kognitif dan implementasinya dalam pendidikan. Yang minggu kemarin kita sudah membahas terlebih dahulu tentang teori belajar behaviorisme atau behavioristik dan implementasinya. Nah, di sini nanti barangkali teman-teman dapat melakukan komparasi perbedaan antara teori belajar behavioristik dan kognitif itu apa, ya, dan juga kelebihan dan kekurangannya apa, sehingga nanti dapat menjadi bahan referensi ketika teman-teman akan mengajar. Ya, jadi mana yang paling relevan ya untuk siswa-siswa teman-teman kalian, teman-teman nanti. Nah, di sini kita masuk pada definisi belajar kognitif. Nah, belajar kognitif itu maksudnya apa? Nah, kalau kemarin teori belajar behavioristik adalah menekankan pada perubahan perilaku yang terjadi pada diri seorang individu atau seorang siswa, maka ya untuk teori belajar kognitif itu menekankan pada pentingnya proses internal ya mental ya internal mental. Jadi berkaitan dengan mental manusia, tidak hanya hal-hal yang dapat dilihat secara jasmaniah, namun adalah hal-hal yang bersifat rohaniyah, yaitu berupa mental atau psikologi manusia. Nah, kalau behavioristik kemarin kan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat jasmaniah, yang dapat dilihat, yang dapat diukur oleh guru. Nah, di sini lebih pada mental. Nah, belajar dalam pendekatan kognitif ini menekankan pada struktur mental seseorang, yaitu berupa pengetahuan, keyakinan, keterampilan yang dapat memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Nah, jadi dari sini teori belajar kognitif itu diawali dari sebuah struktur mental yang nantinya akan berpengaruh pada perubahan perilaku ya secara fisik. Nah, jadi diawali dari struktur mental terlebih dahulu sebelum adanya aksi. Yang berikutnya, belajar kognitif itu dapat dimaknai sebagai tingkah laku manusia. Nah, di sini yang penting juga ya, tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental. Nah, ini tentu saja bertolak belakang atau kontra dengan pengertian behavioristik ya, teori belajar behavioristik. Nah, di sini sangat menekankan dan memprioritaskan proses mental seseorang dalam belajar. Nah, jadi di sini proses mental meliputi apa saja? Mohon maaf itu ada tipe ya, meliputi motivasi, kesengajaan dalam membuat keputusan, keyakinan, kemudian dalam memproses informasi dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak dapat dilihat secara fisik ya. Ya, jadi tidak nampak secara fisik dan ini tidak menjadi objek dari teori behavioristik. Lanjut. Nah, di sini kita membahas ragam teori belajar kognitif. Ragam teori belajar kognitif nanti di sini saya sebutkan beberapa ya dari beberapa buku. Yang pertama adalah teori Gestalt. Nah, teori Gestalt ini dipelopori oleh Max Wertheimer ya, yang kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh lain. Di sini Gestalt ya, teori Gestalt itu menekankan bahwasanya pikiran ya itu merupakan usaha untuk menginterpretasikan atau menafsirkan sensasi dan pengalaman yang terorganisir serta menyusunnya kembali ya dalam sebuah struktur yang lebih sederhana sehingga dapat lebih mudah untuk difahami. Nah, di sini seseorang terlibat langsung dan memperoleh insight. Insight ini adalah wawasan untuk pemecahan masalah. Jadi seperti ini dalam teori Gestalt ya, seseorang itu memiliki
pikiran ya, atau mind, memiliki pikiran ya, di mana pikiran tersebut diupayakan ya untuk menafsirkan sensasi dan pengalaman ya, pengalaman yang terorganisir. Nah, ini teori Gestalt ini didasarkan atas sebuah insight yang barangkali jika dilihat itu tidak bermakna ya, namun sejatinya ya dari masing-masing individu itu memiliki pengalaman dan juga wawasan untuk memahami hal tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan referensi tentang ini, itu dicontohkan ya, di sini digambarkan ada beberapa titik. Nah, jadi misalkan ada 3 titik ya, 3 titik dengan formasi atas, kemudian samping kanan dan samping kiri. Nah, di sini menunjukkan ya secara refleks ya pengalaman manusia yang sebelumnya barangkali sudah memperoleh gambaran ya atau informasi tentang hal yang serupa, maka nantinya akan menafsirkan titik 3 tersebut bukan hanya sebagai sebuah titik, namun ada formasi, ada sebuah bentuk. Bentuk apa? Bentuk segitiga. Nah, inilah tentang teori Gestalt. Ya, jadi pengalaman seseorang ya, dan sensasi yang pernah dialami itu nanti akan diproses ya secara lebih sederhana untuk memahami sesuatu. Ya, berikutnya teori cognitive field. Ya, untuk menurut teori cognitive field ini adalah diinisiasi oleh Lewin. Belajar itu merupakan akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Nah, struktur kognitif ini apa? Struktur kognitif itu meliputi medan kognisi dan kebutuhan motivasi internal individu. Nah, di sini menekankan bahwasanya peranan lebih penting daripada motivasi dan reward atau juga punishment. Nah, jadi di sini untuk teori cognitive field yang paling penting ya dalam belajar itu adalah adanya medan kognisi dan kebutuhan motivasi internal individu. Medan kognisi ini meliputi lingkungan yang mendukung proses belajar ya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah ya, seperti lingkungan keluarga. Oke, yang berikutnya adalah teori skema. Nah, teori skema ini menekankan bahwasanya struktur pengetahuan ya atau skema. Ya, skema itu kan struktur bagan pengetahuan itu terbagi menjadi 2, yaitu objek dan kejadian. Nah, di sini skema yang terbentuk akan mempengaruhi apa yang diingat melalui proses seleksi, pengambilan intisari, dan interpretasi, serta nantinya dapat dimodifikasi ya dengan melakukan penambahan, penyesuaian, dan restrukturisasi. Nah, di sini teori skema dalam pembelajaran kognitif itu dimaknai bahwasanya seseorang di dalam pikiran ya atau proses berpikirnya itu bagaikan sebuah struktur pengetahuan ya, jadi sudah terpetakan ya mana bagiannya ya, bagian ini, bagian A, bagian B, bagian C ya, sudah terstruktur sedemikian rupa. Nah, nantinya ini akan berpengaruh terhadap cepat lambatnya seseorang dalam pembelajaran. Nah, di sini skema ini bukan berarti secara tiba-tiba muncul ya dalam pikiran dan membentuk struktur pengetahuan yang utuh, namun ya secara proses mental
psikologis, seseorang ini akan melakukan proses seleksi, ya, seleksi informasi, kemudian juga pengambilan intisari. Jadi diambil pokok-pokoknya dan juga melakukan interpretasi. Jadi memaknai, artinya itu maksudnya apa ya. Jadi dibuat bagan atau dipetakan sedemikian rupa, ya, sehingga informasi ini dapat diterima dengan lebih mudah. Nah, di sini siswa juga memiliki peluang, ya, untuk melakukan modifikasi, ya, dengan memberikan penambahan, ya. Jadi misalnya dia memperoleh informasi dari buku lain atau dari guru lain, ini bisa menjadikan penambahan atau bisa disesuaikan juga. Nah, ini juga berlaku teori skema, ini juga berlaku bagi guru, ya, nantinya dalam melakukan proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah teori pemrosesan informasi atau information processing. Nah, teori pemrosesan informasi ini menyangkut bagaimana informasi dari lingkungan dapat disimpan dalam memori. Nah, ini berarti ada kaitan antara informasi dengan memori. Nah, di sini ada model Atkinson dan Shiffrin, di mana model pemrosesan informasi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah information storage, yang meliputi, ya, information storage itu maksudnya penyimpanan informasi, yang meliputi sensory storage, ya, atau penyimpanan sensorik. Kemudian STM itu adalah short term memory atau memori jangka pendek, dan long term memory atau memori jangka panjang. Nah, di sini model pemrosesan informasi yang pertama adalah information storage atau penyimpanan informasi. Seseorang atau siswa dalam menyimpan informasi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah penyimpanan sensoris, ya, sensorik. Jadi memperoleh informasi terlebih dahulu. Kemudian ada yang sifatnya short term, ya, yang bersifat jangka pendek, yang barangkali tidak bisa diingat dalam jangka waktu yang lama. Namun ada juga pelajaran-pelajaran tertentu, ya, yang barangkali dipengaruhi oleh kesukaan atau kecintaan siswa terhadap pelajaran tersebut, sehingga nanti berpengaruh pada lamanya dia menyimpan informasi tersebut. Yang berikutnya adalah model cognitive process. Nah, cognitive process ini, ya, berupa tindakan internal, ya, untuk mentransfer informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dari yang dilihat, kemudian seorang siswa ini memberikan perhatian, melakukan persepsi, ya, melakukan latihan, dan nantinya mengungkapkan kembali atau recalling memori. Dan yang terakhir, ya, dalam proses belajar kognitif itu ada yang disebut dengan metakognisi, yaitu upaya mengontrol dan mengkoordinasikan proses transfer informasi, ya, sebagai tindak lanjut dari cognitive process. Oke, nah di sini untuk teori pemrosesan informasi, ya, barangkali bisa menjadi acuan bagi guru bahwasannya masing-masing siswa itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda, ya. Khususnya tadi adalah berkaitan dengan short term dan long term, ya, short term memory dan long term memory yang berbeda-beda. Ya, ada yang memang sangat kuat, ya, ingatannya sehingga dalam jangka waktu yang lama dapat mengingat materi yang disampaikan oleh guru. Namun tidak sedikit pula yang bertolak belakang dengan hal tersebut. Yang berikutnya adalah teori belajar dari David Ausubel. Nah, dari David Ausubel ini dinyatakan bahwa teori belajar kognitif itu terdiri dari 2, yaitu meaningful learning dan rote learning. Meaningful learning ini berarti pembelajaran yang bermakna, sementara rote learning adalah pembelajaran hafalan.
Nah, di sini ditekankan bahwasanya dalam teori belajar kognitif, seorang guru itu hendaknya tidak hanya melaksanakan rote learning atau pembelajaran dengan cara menghafal. Ya, karena tidak semua siswa itu memiliki kecakapan ya dalam hal menghafal. Ya, bisa jadi yang lainnya itu lebih suka memahami daripada menghafal. Namun yang lebih penting sebenarnya adalah meaningful learning, di mana sebuah pembelajaran itu seharusnya tidak hanya terbatas pada menghafal tanpa paham, namun seharusnya adalah memahami konsep-konsepnya meskipun tidak hafal secara tekstual. Nah, ini yang penting ya. Jadi misalkan kalian mengajar nanti adalah materi Quran hadis, misalnya Quran hadis kelas 10. Nah, ini berkaitan dengan definisi Al-Quran. Ya, baik secara etimologi maupun terminologi. Di situ nantinya akan ada beberapa definisi ya dari beberapa ulama yang barangkali panjang dan membutuhkan waktu untuk dapat memahami. Nah, caranya di sini ya, siswa ya jangan sampai kalian tuntut hanya untuk rote learning, menghafal saja dari definisi tersebut. Namun ya, sebagai seorang guru kalian harus menerapkan meaningful learning ini. Jadi melakukan belajar yang bermakna, membentuk belajar yang bermakna dengan menggunakan trik-trik tertentu. Ya, misalkan dengan cara meminta mereka untuk mencari kalimat inti dari definisi tersebut. Nah, ini kan nanti mereka akan paham, oh berarti inti dari definisi menurut ulama A adalah ini, inti dari definisi ulama B adalah ini. Nah, mereka lebih mudah untuk memahami, jadi tidak berorientasi pada hafalan saja. Yang berikutnya ada teori free discovery learning yang diusung oleh Jerome Bruner. Di sini proses belajar itu dapat berjalan dengan baik dan kreatif jika, nah ini ada catatannya, jika memberikan kesempatan untuk siswa dalam upaya menemukan suatu aturan. Ya, jadi di sini siswa itu tidak hanya diberikan stimulus saja oleh guru, namun juga memberikan kesempatan kepada mereka ya untuk menemukan suatu teori, suatu definisi, suatu pemahaman mereka ya dari contoh-contoh yang atau dari ilustrasi atau contoh yang diberikan oleh guru. Nah, dalam arti di sini guru memberikan keleluasaan kepada siswa untuk dapat memahami menggunakan cara mereka sendiri. Ya, jadi tidak dibatasi pada kalau kemarin ada respon itu ya. Ada stimulus respon, tidak hanya sebatas itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada teori dari Jean Piaget. Nah, dari Jean Piaget itu dinyatakan bahwasanya belajar itu dapat berhasil jika disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif. Nah, ini yang paling penting. Jadi misalkan kalian pembelajaran mata pelajaran PAI itu kan bisa masuk pada madrasah ibtidaiyah sampai dengan madrasah aliyah kan. Nah, di sini tentu saja mengajar anak atau siswa di jenjang madrasah ibtidaiyah sangat jauh sekali dengan di madrasah aliyah. Maka dalam proses pembelajaran seorang guru harus dapat menyesuaikan ya teori maksudnya adalah model metode pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan kognitifnya. Jadi misalkan ya untuk tahapan jenjang MI. Nah, jenjang MI ini kan mereka belum bisa
menemukan atau berpikir untuk mendapatkan hipotesis. Ya, jadi sifat atau nalar kritisnya itu belum sampai sejauh madrasah aliyah atau di tingkat MA. Maka di sini kalian juga harus menggunakan pendekatan dan metode tertentu yang disesuaikan dengan perkembangan kognitifnya. Ya, jangan sampai untuk anak MA disamakan dengan anak MI, atau anak MI yang masih perkembangan kognitifnya ini masih sederhana, ya masih dalam ranah C1 yaitu menghafal, dan C2 memahami secara sederhana, kalian bandingkan dengan MA menganalisis. Nah, ini kan belum sesuai, atau dilihat dari perkembangannya itu sangat terjadi kesenjangan. Nah, di sini nanti ketika kalian tidak bisa menerapkan sesuai dengan perkembangan kognitif, maka akan terjadi proses pembelajaran yang gagal. Nah, ini caranya bisa dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan eksperimen atau percobaan, kemudian ditunjang dengan adanya interaksi terhadap teman sebaya, kemudian juga terhadap lingkungan, dan juga difasilitasi oleh guru. Nah, jadi misalnya untuk praktik anak SDMI, nah itu kan praktiknya secara sederhana. Nah, nanti kalau misalnya untuk yang MA, MTS berbeda lagi, jadi harus disesuaikan. Yang berikutnya, implementasi teori kognitif dalam pendidikan. Itu yang pertama, guru harus membantu siswa berinteraksi dengan lingkungan sebaik mungkin. Nah, ini barangkali tidak menjadi objek dari teori belajar behavioristik yang menekankan hanya adanya stimulus dan respon. Sementara yang lebih penting sebenarnya adalah pembentukan watak, ya, atau potensi individu, khususnya adalah untuk kemampuan berinteraksi. Yang berikutnya, memberikan peluang siswa belajar sesuai dengan perkembangannya. Nah, ini yang sudah kita bahas. Kemudian menentukan tujuan pencapaian kompetensi. Menentukan tujuan pencapaian kompetensi ini bisa diturunkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar, ya, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah dibuat. Yang berikutnya, mencari contoh-contoh, memberikan tugas, yang memberikan ilustrasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan belajar. Nah, di sini dengan adanya contoh, tugas, ilustrasi dapat mengembangkan wawasan siswa dan juga mengembangkan daya pikir mereka. Ya, jadi tidak hanya sebatas pada materi pelajaran di buku pelajaran maupun LKS itu, namun guru harus kreatif untuk menyajikan hal-hal lain dalam upaya membangun atau menambah wawasan. Yang berikutnya, mengatur topik dari yang paling konkret ke yang abstrak. Nah, jadi di sini seorang siswa itu digiring terlebih dahulu untuk memahami realitas. Ya, diberikan contoh yang nyata lah, yang faktual. Nah, misalkan teori tentang apa ya? Misalnya tentang misalnya tentang ini ya, muamalah, khususnya adalah jual beli. Nah, teori tentang muamalah itu kan nanti ada akad dan lain sebagainya yang harus dibuat, ya. Nah, di sini sebelum sampai pada teori, guru sebaiknya memberikan contoh secara konkret, ya, contoh-contoh bagaimana pelaksanaan jual beli yang terjadi. Dilihat dari atau bisa dengan cara menanya, ya, memberikan pertanyaan pada mereka bagaimana ketika mereka melaksanakan transaksi jual beli. Nah, baru kemudian setelah contoh-contoh ini didapat, dikerucutkan dalam sebuah abstraksi atau teori tentang jual beli. Nah, jadi kira-kira yang sudah saya lakukan, ya, atau yang sudah siswa lakukan tersebut termasuk jual beli yang dilarang atau tidak, ya. Nah, nanti mereka akan bisa berpikir, ya, dikerucutkan dari yang paling sederhana ke yang lebih kompleks, atau dari yang berbentuk konkret sampai yang abstrak.
Kemudian guru memandang belajar sebagai perolehan dan modifikasi skema, bukan perolehan tanpa makna. Nah, ini hampir sama dengan meaningful learning, ya, dimana sangat penting dalam pendidikan itu untuk memberikan makna, bukan sekedar untuk memerintahkan mereka untuk menghafal. Yang berikutnya, guru menyadari bahwa siswa memiliki keterbatasan dalam memproses informasi dan juga mengingatnya. Nah, ini juga penting ya, karena masing-masing siswa itu kan memiliki IQ ya, dan juga memori ya, daya tampung yang berbeda-beda. Maka di sini jangan sampai guru memaksakan kehendak dengan menjalankan satu metode, satu pendekatan saja, namun harus disesuaikan. Yang berikutnya, guru memberikan kesempatan siswa untuk latihan. Nah, ini yang paling penting. Jadi berbeda dengan teori behavioristik yang hanya guru memberikan stimulus, siswa merespon. Namun di sini yang paling penting adalah siswa diberikan keleluasaan untuk berlatih, ya, berlatih, melakukan latihan dari beberapa informasi, beberapa wawasan yang sudah didapat atau diperoleh dari guru. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.